Selanjutnya saya persilakan Pak Sani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Bapak Menteri, Bapak Wamen, beserta jajaran BP Batam, BPKS Sabang, beserta jajaran. Langsung saja mengenai anggaran Kementerian Koperasi. Jika melihat pada paparan tadi, kita bisa memaknai bahwa ada kesenjangan antara porsi anggaran dan target, Pak. Jadi rasanya ini hampir terjadi di semua kementerian yang anggarannya tidak besar, tapi target yang dipasang cukup optimis dan masih harus melakukan efisiensi anggaran. Yang saya tanyakan Pak Menteri, untuk Kementerian Koperasi, dari kegiatan prioritas yang mana saja Pak, pos anggaran yang bisa dikolaborasikan dengan instansi terkait sehingga dampak efisiensi tadi tidak terlalu terasa kepada pihak lain seperti misalnya vendor, masyarakat dan mitra kerja, Pak. Lalu dalam anggaran Kementerian Koperasi juga disebutkan, Pak, ada program anggaran koperasi pangan. Bagaimana ini bentuknya, Pak? Apakah sudah diselaraskan juga dengan Kementerian Perdagangan dan BUMN Pangan? Kami, Pak, berharap setiap program ini tetap bisa optimal, Pak, di tengah rencana efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, Pak. Jika ini berjalan baik, tentu akan memajukan berbagai banyak sektor, Pak, termasuk sektor pangan kita, koperasi kita bisa tergunakan dengan baik, UMKM kita naik kelas, Pak. Saya yakin anggaran ini bisa digunakan dengan efektif, Pak. Lalu pertanyaan yang kedua, Pak. Kita tahu juga beberapa waktu lalu sama-sama menyaksikan, Pak, penandatanganan yang dilakukan Presiden Prabowo terkait peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM. Kebijakan tersebut mencangkup penghapusan tagihan piutang macet, Pak, kepada UMKM di beberapa bidang. Bagaimana Pak Menteri melihat hal ini? Sejauh mana koordinasi yang telah Kementerian Koperasi lakukan agar PP nomor 47 tahun 2024 juga dapat diperoleh koperasi-koperasi yang memiliki kredit macet, Pak. Mengingat PP ini juga merupakan program 100 hari kerja Pak Menteri. Terkait RUU tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, RUU Koperasi yang menjadi concern saat ini, kami memang menyayangkan Pak bahwa akhirnya RUU Koperasi belum bisa selesai pada periode lalu. Dan kini isunya masuk dalam inisiatif kami di DPR periode ini, Pak. Kami berharap Pak Menteri bahwa nantinya RUU Koperasi ini dapat bisa diselesaikan dengan baik, Pak. Meski ada efisiensi anggaran. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan program dari kementerian sehingga nanti tidak terjadi masalah lagi, Pak Menteri. Terakhir, Pak Budi, terkait penanganan koperasi bermasalah, Pak Menteri. Kementerian Koperasi beberapa waktu lalu juga membentuk Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah. Tugas dari Satgas secara umum Pak kita Sani, tahu Pak Sani, ini kita fokus dulu pada hanya efisiensi. efisiensi. Soal Oke, yang baik. lain kita akan bahas pada Baik, edisi terima berikutnya. kasih. Terima Terkait BP Batam tadi sudah akan dibentuk Banja. Mungkin cukup itu, Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.